Baik, selamat pagi. Sehat selalu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap dalam kondisi yang baik dan selalu dekat dengan keluarga. Pada pagi hari ini, secara khusus saya akan memberikan landasan materi atau landasan teori sebelum Anda beraktivitas. Karena beberapa masukan untuk kami, Bapak Ibu guru, memiliki frekuensi yang kurang dalam memberikan landasan teori atau landasan materi. Maka hari ini secara khusus saya mencoba untuk memberikan landasan materi tentang fungsi-fungsi dalam manajemen. Terutama yang saya bahas adalah fungsi planning atau fungsi perencanaan. Oke, tetap sehat, tetap dekat dengan keluarga, dan semoga Anda selalu stay positif dan produktif di rumah. Oke, mari kita mulai materinya, ya. Fungsi-fungsi manajemen, seperti yang Anda ketahui, pada dasarnya ada 4, ya. Ada planning, ada organizing, ada apa lagi? Actuating, ya, atau menggerakkan, dan ada C-nya adalah controlling atau pengawasan, ya. Hari ini kita akan bahas yang planning dulu, ya. Fungsi planning adalah fungsi yang paling utama dalam seluruh rangkaian manajemen, ya. Fungsi yang paling utama yang merupakan dasar dari seluruh kegiatan manajemen. Jadi sebuah manajemen, sebuah acara atau suatu hal yang akan kita lakukan ke depan tidak akan bisa berjalan kalau nggak ada fungsi ini, ya. Kalau nggak ada fungsi ini, jadi apapun yang akan kita lakukan ke depan harus punya ini dulu, ya. Jadi jangan pernah melakukan segala sesuatu tanpa ada planning yang jelas, ya, karena ini merupakan fondasi, merupakan dasar, ya, untuk kita melangkah berikutnya. Bentuk merancang planning biasanya cukup sederhana sih, simpel sih. Jadi kita hanya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, jadi kalau kita nanti misalnya ada rencana mau kuliah atau ada rencana mau kerja misalnya, atau ada rencana mau bikin usaha online misalnya, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dirangkum dalam sebuah deskriptif supaya makin jelas, ya, planning kita seperti apa, ya. Pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ada what, ya, apa yang mau kita lakuin nih, gitu, ya. Kuliah kah, kerja kah, atau berwira swasta, ya. Kemudian why, mengapa saya harus melakukan salah satu dari ketiga hal tadi misalnya, ya. Mengapa saya harus kuliah? Nah, ini perlu dijawab dulu, ya. Karena namanya why itu merupakan pertanyaan logika yang intinya adalah mencari sebab, ya, mencari motivasi mengapa saya harus melakukan itu. Mengapa saya harus sekolah? Gitu, ya kan? Nah, dia harus cari tahu dulu nih motivasinya apa. Kalau nggak bisa menjawab pertanyaan nomor 2 ini, ya kita menjalani segala sesuatu ya hanya sekedar sekedar jalan aja gitu. Sekedar sekolah, sekedar kuliah gitu kan, sekedar kerja gitu kan. Nanti kalau merit ya ya sekedar merit gitu kan. Jadi hidup kita hanya hidup sekedar gitu kan. Nggak ada goal yang jelas, nggak ada target yang jelas gitu kan. Nah, kemudian where, di mana nih? Di mana saya nanti akan kuliah, di mana nanti saya akan kerja, di mana nanti saya akan membuat usaha wira swasta, ya, misalnya, ya. Kemudian when, kapan, ya kan?
kapan saya akan memulainya, kapan saya akan melakukan first step-nya, melakukan langkah pertamanya. Ya, ini penting banget. Ya. Saya mau kuliah, kapan saya akan memulainya? Memulainya kapan? Nanti setelah lulus. Oh, enggak. Mulainya sudah dari kemarin, sudah dari waktu-waktu yang lalu. Jadi kuliah, kerja, dan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya setelah itu sudah kita rancang jauh sebelum sebelum kita ada di level sekarang ini gitu. Jadi kalau memulainya sekarang, ya bukan dikatakan telat sih, tapi ya eh, cukup absurd juga kalau udah level sekarang baru mikir nanti saya mau apa gitu, ya, kurang ideal kalau menurut saya ya. Who artinya siapa saja orang-orang yang terlibat, ya siapa saja orang-orang yang terlibat atau dilibatkan ya dalam uh, goal kita ya. Kira-kira ketika kita mau kuliah, orang-orang yang akan kita libatkan tuh siapa aja gitu. Ya minimal diri kita sendiri, lahir batin gitu kan. Kemudian orang tua yang membackup kita, yang merupakan investor kita ya kan. Nah, karena kita mengatakan orang tua kita adalah investor kita, ya maka segala sesuatu yang kita lakukan, sekolah, kuliah, itu ya kita pertanggungjawabkan sama beliau berdua gitu, dengan menunjukkan nilai-nilai yang baik, ya kan, nilai-nilai rapot yang baik, nilai ulangan-ulangan yang baik, nilai tugas yang baik, nilai IP yang baik, nilai IPK yang baik, lulus cum laude gitu kan, amin, gitu kan. Dan uh, gimana ya caranya ya. Jadi ketika kita punya rencana kuliah, punya rencana buat kerja, punya rencana buat bikin usaha, uh, how ini berarti bertanya tentang strategi, ya tentang trik. Ya. Oh saya mau kuliah di PTN nih, nah, triknya apa? Ya triknya mulai dari sekarang berarti mau nggak mau misalnya ikut bimbel misalnya, ya paket tembus PTN misalnya, itu trik, nggak bisa nggak, mutlak itu kayak begituan tuh ya. Ada trik, ada strategi, yang trik-trik dan strategi itu akan mempermudah jalan kita untuk mencapai goal kita gitu. Oke, itu dijawab dulu ya. Setelah dijawab, kemudian dibikin semacam deskriptif yang runtut seperti karangan deskriptif, sehingga kita bisa tahu, oh seperti ini nih set plan saya ya, blueprint saya itu seperti ini untuk mau kuliah, kerja, atau bikin usaha ya. Oke, next ya. Jenis perencanaan itu kalau di dalam perusahaan ya, di dalam perusahaan, di dalam badan usaha itu terbagi atas 3 jenjang, minimal 3 jenjang ya. Ada jenjang yang paling atas atau disebut dengan perencanaan jenjang level manajemen atas atau top manajemen ya. Biasanya perencanaan-perencanaan di bagian top level manajemen itu berbicara tentang konsep ya, konsep, berbicara tentang konsep. Jadi sesuatu yang belum real ya, belum real, jadi hanya sekedar konsep. Konsepnya adalah produk kita nanti harus bisa diakses, bisa dikonsumsi misalnya oleh seluruh orang Indonesia ya, baik di kota maupun di desa. Itu konsep, jadi nggak real ya, hanya semacam apa ya, angan-angan gitu. Nah kemudian perencanaan konsep itu diturunkan ke bagian tengah, yaitu bagian middle level management atau manajemen tingkat tengah. Nah sama sama manajemen tingkat tengah, kemudian sesuatu yang masih bersifat konsep itu dibuat menjadi semakin real gitu ya. Orang-orang di bagian manajemen tingkat tengah itu siapa ya? Kepala bagian ya, kepala-kepala bagian, kepala-kepala cabang
ya kan? Nah, orang-orang inilah yang membuat, yang menerjemahkan ya sesuatu yang masih konsep tadi menjadi lebih real, gitu. Tadi kan konsepnya kan produk kita harus bisa diakses dan dikonsumsi oleh seluruh orang Indonesia. Nah, kalau diterjemahkan di dalam bentuk planning manajemen bagian tengah bagaimana? Oh, berarti sarana distribusinya ya, sarana distribusinya atau line distribusinya atau link distribusinya harus tersedia di seluruh Indonesia. Dari tiap kota harus bikin nih kantor cabang, kantor cabang, kantor cabang. Setiap kota harus bikin gudang-gudang distribusi. Nah, itu yang memikirkan adalah manajer-manajer bagian tengah ya. Nah, kemudian diturunkan lagi ke level yang lebih bawah, yaitu jenjang manajemen bawah. Manajemen bawah itu siapa ya? Manajemen bawah itu di level supervisor atau di bagian mandor. Ya, pernah dengar kata mandor ya? Bagian supervisor, bagian mandor, bagian tukang ngawasin. Ya. Nah, itu diterjemahkan lagi secara lebih detail, ya, lebih real itu. Nah, setiap daerah harus punya kantor cabang, setiap daerah harus punya gudang misalnya. Nah, berarti di bagian setiap daerah, di bagian setiap gudang itu harus ada ini, itu harus ada mobil box sekian misalnya. Harus ada mesin pendingin sekian misalnya, supaya produk itu tetap awet misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari konsep yang tidak real, kemudian diterjemahkan menjadi semakin real, dan diterjemahkan di bagian jenjang paling bawah di kalangan para supervisor dan para karyawan menjadi sesuatu yang siap pakai. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, oke, next. Syarat perencanaan ya, syarat perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan harus memuat tujuan ya. Goalnya jelas. Seperti yang kita katakan tadi, goalnya jelas. Saya mau kuliah ya. Kuliahnya nggak sembarangan. Saya mau ke PTN. Di mana PTN-nya? Saya mau ke UGM, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. This example. Jelas ya. Saya mau ke UNS, mau ke Solo. Saya mau ke mana lagi misalnya? UPI misalnya, atau ke Pajajaran misalnya, ya jelas. Kemudian sederhana, simple, ya. Selain punya tujuan, punya kejelasan, simple, ya nggak ribet. Fix, saya mau kuliah kemana? PTN, PTN-nya mana? UGM, simple, ya. Bukan dua. Next ya, berikutnya yang ketiga berarti ya, fleksibel. Ya, arti yang fleksibel itu kalau sampai nanti rencana kita itu bleset, ya, bleset. Jadi tidak sesuai tujuan, gitu kan. Sampai pada harinya ikut tes masuk PTN ternyata gagal. Jadi harus fleksibel. Apa fleksibelnya? Bikin plan B. Ya, diusahakan plan B ini kualitasnya sama dengan plan yang utama. Ya, ya. Misalnya apa? Kuliah di swasta tapi yang swasta bagus. Yang berikutnya adalah seimbang. Ya, seimbang antara hak dan kewajiban. Oke, next. Manfaatnya, planning yang bagus manfaatnya ya tepat dan terorganisir, menghindari kesalahan, dan sebagai pedoman buat rambu-rambu. Oke, demikian tutorial hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Selalu sehat, selalu dekat dengan keluarga, stay positif dan produktif. Oke, bye. God bless.